Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman dan pendengar setia podcast Suara Kita Spesial Ramadan Inspiring Generation. Kembali lagi dengan Fazwa Hafizia Natasha yang seperti biasa bakal nemenin kalian untuk mendengarkan podcast ini. Buat kalian yang belum menjadi pendengar setia podcast ini, aku saranin kalian untuk mendengarkan podcast ke-1 dan kedua yang udah kita publish sebelumnya. Karena di situ kalian bakal dapat ilmu, pengalaman, dan keseruan cerita bersama para gestar kita yang keren-keren. Oh ya teman-teman, sebelumnya kami dari tim editor Inspiring Generation memohon maaf yang sebesar-besarnya karena di podcast kedua ada sedikit kesalahan teknis, tapi mudah-mudahan itu semua nggak menjadikan semangat kalian luntur untuk mendengarkan podcast Suara Kita spesial Ramadan ini. Anyway teman-teman, sebelum kita ngobrol bareng gestar kali ini, aku mau tanya-tanya dulu nih sama kalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Fazwa, aku baik, aku sehat, kita sehat. Kamu gimana? Oh alhamdulillah aku juga sehat. Maklumin ya teman-teman, sebenarnya aku tuh pengen ditanya. Oke, ke pertanyaan kedua. Gimana? Udah bisa belum mengaplikasikan ilmu dari podcast ke-1? Salah satunya dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Udah bisa belum? Terus, udah bisa belum mengaplikasikan ilmu dari podcast keduanya mengenai potensi diri walau cuma di rumah aja? Apa harus aku lagi yang jawabnya? Oke, biar aku yang jawab ya. Alhamdulillah Fazwa, kita udah mencoba dan insya Allah seterusnya akan mencoba. Wow, aku harap kalian bisa jawab kayak gitu semuanya ya. Iya, kayak gitu jawabannya. Harus bisa, harus mencoba, dan seterusnya. Atau mungkin kalian punya jawaban yang lebih keren dan lebih wow. Kalian bisa komen di Instagram kita atau komen di YouTube ini. Oke, langsung aja ya teman-teman. Untuk tema podcast kali ini adalah pariwisata dalam perspektif Islam bersama Teh Evin Mariam. Nah, mungkin dari kalian udah banyak banget yang kenal sama Teh Evin, tapi buat yang belum kenal, jangan khawatir karena aku bakal sedikit ngenalin Teh Evin secara singkat aja ya sama kalian. Ya, supaya kalian ada kenal-kenalnya gitu. Oke, baik. Nama lengkapnya Teh Evin Mariam, asli dari Kuningan, tanggal lahir 19 Juli 1998. Hobinya modeling dan traveling. Status mahasiswi pariwisata, pekerjaannya ini freelance tour guide sama freelance model. Ya selinear ya sama tadi hobinya. Terus moto hidupnya nggak kalah keren sama gestar kita sebelum-sebelumnya ya. Untuk moto hidup Teh Evin yaitu demi masa depan cerah dilarang menyerah maka cobalah. Nah itu dia sekilas tentang Teh Evin. Dan sekarang mungkin waktunya kita ngobrol langsung ya sama Teh Evinnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Evin apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Defazwa, alhamdulillah luar biasa. Kalau Defazwa gimana kabarnya? Masya Allah, alhamdulillah sehat ya Teh. Alhamdulillah aku juga sehat, baik. Gimana nih sama puasanya? Lancar kan? Alhamdulillah lancar. Semoga Defazwa juga sama teman-teman yang dengerin podcast ini lancar ya puasanya. Amin, amin, Allahumma amin. Insya Allah lancar semua ya Teh. BTW kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Bismillah, boleh Defazwa. Oke, langsung aja ya Teh. Dengar-dengar nih Teh, katanya Teteh tuh ikut seleksi Moka Kuningan ya, Mojang Jajaka Kuningan. Nah, itu bener gak Teh? Gimana aja? Alhamdulillah Defazwa. Betul, Teteh ikut Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan. Udah tinggal nunggu grand finalnya aja. Karena kan lagi pandemi ya, jadinya grand finalnya ditunda dulu gitu. Wah, keren. Teh, kalau Mojang Jajaka Kuningan tuh gimana aja? Terus ngapain aja? Aku jadi penasaran, teman-teman juga pasti penasaran nih. Kalau ditanya gimana dan ngapain, mungkin Teteh belum bisa jawab panjang lebar ya, karena kan baru finalis, belum tahu banyak mengenai programnya.
Cuma secara garis besar, Mojang dan Jajaka Kabupaten Kuningan ini adalah nonoman panutan atau jadi duta pariwisatanya Kabupaten Kuningan juga. Jadi ya harus mulai belajar ya gimana caranya jadi panutan. Minimal jaga perilaku lah dimanapun gitu untuk nama baik Kuningan juga. Oh, oke. Berarti ada banget nih kaitannya sama tema yang bakal kita bahas di podcast kali ini Teh. Karena kan tema sekarang adalah pariwisata dalam perspektif Islam. Terus tadi juga Teh udah menjelaskan bahwasannya Mojang Jajaka itu emang orientasinya sama pariwisata ya. Nah, hal menarik apa aja sih nih semenjak Teteh ikut Mojang Jajaka ini kalau menurut Teteh? Hal menarik selama ikut Mojang Jajaka ya. Dari awal seleksi juga menurut Teteh sih udah menarik ya. Soalnya kan bisa bersaing dengan ratusan peserta yang hebat-hebat, bisa kenal sama teman-teman baru, pastinya bisa banyak belajar juga dan bisa sharing sama teman-teman baru gitu. Itu menarik sih buat Teteh. Iya, benar banget Teh. Dari mulai Teteh daftar aja mungkin itu udah menjadi pengalaman luar biasa buat Teteh. Interestnya di situ mungkin ya, karena Teteh bisa kenal sama teman-teman yang lain juga, bisa mencari ilmu bareng-bareng, pokoknya memperbanyak channel, mempererat hubungan silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, mengenai tadi Mojang Jajaka Kuningan kan berkaitan sama pariwisata nih ya Teh. Nah, dalam pariwisata ini ada istilah halal tour. Nah, kalau menurut Teteh halal tour atau wisata halal itu seperti apa? Yang gimana gitu? Kalau menurut Teteh dan menurut yang pernah Teteh baca juga ya, halal tourism atau pariwisata halal itu adalah subsektor dari pariwisata itu sendiri, di mana konsepnya itu cenderung ke Muslim friendly. Jadi Muslim friendly itu berarti tersedianya fasilitas yang ramah untuk umat Muslim, seperti menyediakan tempat sholat, pemisah dan penandaan makanan halal dan haram, pemisah minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Ini menarik sih, karena ada yang pro sama kontra juga sama pariwisata halal ini. Karena kita harus hati-hati juga ya, sekarang kan bawa-bawa agama itu sensitif. Oh, jadi begitu. Kalau konsep secara singkatnya itu kayak gimana Teh sebenarnya mengenai wisata halal atau halal tourism itu sendiri? Konsep wisata halal itu sendiri sebenarnya bukan penerapan hukum Islam seperti di Arab ya, ataupun kalau di Indonesia kayak Aceh. Bukan. Kan kalau di Aceh itu lebih ke pariwisata syariah, di mana perempuan dan laki-laki yang bukan mahram dilarang boncengan, itu contohnya. Tapi kalau wisata halal, itu diartikan sebagai kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam, untuk Muslim. Jadi, konsep wisata yang cenderung ke Muslim friendly yang udah Teteh sebutin tadi. Intinya tujuannya untuk memudahkan wisatawan Muslim dalam beribadah. Gitu sih Devazwa, secara garis besarnya ya. Oh, begitu Teh. Oke, di sini aku berusaha untuk memahami itu semua ya Teh. Mungkin teman-teman juga ayo mencoba sedikit-sedikit pahami tentang apa yang tadi disampaikan oleh Teh Vin ya. Pokoknya saling memahami aja. Oke Teh, mengenai yang tadi kan halal tourism ya atau wisata halal. Nah, pernah ada lagi nih satu istilah yaitu wisata syariah. Nah, di sini tuh apa sih perbedaannya atau emang sama? Mohon penjelasannya. Harapannya sih teman-teman semua bisa paham ya. Terus kalau misalnya Teteh ada yang salah, boleh bantu perbaiki juga. Nah, kalau untuk istilah wisata syariah sendiri, sama wisata halal itu memang sekilas kayak sama ya, tapi sebenarnya beda. Kalau wisata syariah ini konsepnya lebih luas dibanding dengan wisata halal. Karena wisata syariah ini keseluruhan aspeknya harus tidak bertentangan dengan syariah. Contohnya tadi yang udah Teteh bilang, kalau di Aceh wisatawan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang untuk boncengan. Jadi kalau wisata syariah ini lebih mengikuti aturan-aturan yang memang diatur juga dalam Islam gitu. Oh gitu. Jadi beda ya antara wisata syariah sama wisata halal atau halal tourism itu sendiri. Tadi kan Teteh bilang mengenai halal tourism atau wisata halal itu mengenai reaksi masyarakat Indonesia ada pro dan kontranya ya. Nah,
Itu gimana aja? Yang pro-nya gimana, yang kontranya gimana Teh? Pro dan kontra ya. Yang pro itu mungkin yang memang udah paham ya sama konsep wisata halal itu sendiri. Dan di sini Teteh sebagai orang yang pro terhadap wisata halal. Sedangkan kontraknya, mereka-mereka yang memiliki euforia berlebihan untuk menentang tanpa lebih dulu memahami konsep wisata halal itu sendiri, gimana gitu. Sehingga mereka mentah-mentah menolak wisata halal dan menganalogikakannya sebagai wisata syariah. Padahal kan beda. Yang dimana kalau konsep wisata halal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pengalaman wisata muslim gitu, beda dengan wisata syariah. Oke teman-teman, itu dia mengenai pro dan kontra wisata halal ya. Jadi aku mau ngingetin sama kalian, ketika kita memahami atau ingin menyimpulkan segala sesuatu, ya pahami dulu, cermati dulu apa yang akan kita simpulkan. Jadi alasan pro dan kontranya juga jelas dan bisa dipahami atau diterima oleh yang lainnya. Begitu ya Teh. Nah untuk wisata halal ini tujuannya kan baik ya. Dimaksudkan untuk para traveler ataupun kita yang ingin berwisata agar bisa memfilter diri kita dari hal-hal yang tidak baik gitu. Contohnya yang memfilter dari hal-hal yang berbau maksiat, dari hal-hal yang berbau ketidakbaikan. Jadi intinya untuk memfilter diri. Nah, ada nggak sih Teh tujuan lain dari itu gitu? Yap, benar banget kata Devazwa, yaitu untuk memfilter diri dari hal-hal yang negatif. Kalau tujuan wisata halal secara umumnya kan memang untuk memudahkan wisatawan muslim dalam melakukan perjalanan ya. Tapi kan esensi wisata halal untuk kita nih, tujuannya adalah agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya aja, kalau kita berkunjung ke satu destinasi wisata tapi nggak ada musolanya, itu akan memberikan dampak ke kitanya kayak nunda-nunda gitu. Tapi kan kalau ada musolanya, itu akan memberikan kemudahan ke kitanya gitu. Kita akan lebih ingat kepada Allah, akan lebih ingat ke sholat gitu. Jadi nggak nunda-nunda gitu. Oh gitu, bener banget ya Teh. Keren juga. Dengan berwisata halal kita bisa diingatkan ya teman-teman. Ya maksudnya diingatkan dalam kebaikan gitu. Jangan sampai kita melewati batas-batas yang emang tidak seharusnya gitu. Nah, berbicara mengenai wisata, terkadang aku, teman-teman, Teteh, mungkin semua yang mendengarkan podcast ini, ketika kita sedang berwisata ataupun bepergian, pasti banyak banget lupanya. Saking menikmati keseruan itu sendiri ya Teh. Nah, ada nggak sih rekomendasi tempat yang ada asosiasi halal tournya gitu loh Teh, ya supaya teman-teman juga bisa menikmati gitu berwisata, tapi tetap pada posisi dia adalah hamba Allah gitu maksudnya. Jadi emang tetap ada dalam koridor keislaman kita gitu. Nah, Teteh ada rekomendasi nggak nih kira-kira? Setahu Teteh, asosiasi wisata halal ini belum ada ya. Untuk yang dengerin boleh deh dikoreksi kalau misalnya Teteh ada salah ya. Tapi kalau negara-negara atau tempat-tempat yang udah menerapkan wisata halal itu udah banyak. Jangan jauh-jauh deh, Indonesia. Indonesia ini udah masuk ke dalam daftar destinasi wisata halal loh, Devazwa. Gak aneh sih, soalnya kan mayoritas agamanya Islam. Tinggal dikembangin aja. Tapi kalau mau ke negara lain, yang deket deh kayak Singapura, Malaysia, dan Thailand juga udah menerapkan wisata halal kok. Jadi gak usah khawatir gitu. Itu sih sarannya. Kan kalau Arab atau Turki gitu mah, teman-teman juga udah pasti tahu ya, karena kan mayoritas muslim juga gitu. Kalau untuk destinasinya, Teteh saranin Lombok kali ya. Kenapa Lombok? Karena kan kalau Lombok ini pernah dapat penghargaan pariwisata halal terbaik Indonesia ya. Jadi mungkin itu bisa jadi tempat yang baik untuk dikunjungi. Sebenarnya Teteh juga belum pernah sih, tapi ya mudah-mudahan bisa kesana ya. Karena udah nyaranin ini ke teman-teman, siapa tahu bisa jadi doa juga gitu. Sebenarnya Indonesia ini kan lagi dikembangin ya. Jadi kalau di Indonesia mah gak perlu khawatir sih,
karena kan udah banyak juga tempat-tempat wisata halal. Contohnya kayak Monas, TMII, Dufan Ancol itu tuh udah termasuk wisata yang ramah terhadap muslim dengan tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung. Bukan cuma itu aja sih, tapi hampir semua mungkin ya sekarang mah tempat wisata udah ada yang udah banyak musolanya. Intinya udah tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung wisata halal ini. Wah, menarik banget ya Teh mengenai wisata halal ini. Keren sih kalau menurut aku. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mau liburan ataupun traveling bisa ke Lombok ya, sesuai dengan yang tadi Teteh rekomendasikan, ataupun mau ke luar negeri silahkan, mangga, terserah teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang istilahnya mau lebih mendalami mengenai halal tourism ini, teman-teman bisa konsultasi langsung ke Teh Evinnya. Boleh kan ya Teh? Atau Teteh juga nanti kalau misalnya aku mau traveling nih Teh, Teteh bisa jadi tour guide aku kan ya. Maklum ya teman-teman, karena aku bahasa Inggrisnya kurang lancar gitu. Jadi kayaknya keren kalau Teh Evin nemenin aku. Boleh aja ya Teh. Oke Teh, ini mengenai tour guide ya. Karena kan kebanyakan dari kita tuh traveling atau pergi untuk liburan tuh emang sendiri-sendiri aja, maksudnya tidak harus memerlukan tour guide gitu, karena kebanyakan dari kita ya pengen have fun sendiri gitu loh. Nah, bisa nggak sih halal tourism ini atau wisata halal ini ada sama kita gitu, atau melekat pada diri kita walaupun emang kita nggak pakai tour guide. Nah, itu gimana menurut Teteh? Boleh banget deh Fazwa. Teteh juga masih belajar sih, mungkin lebih tepatnya bukan konsul ya, tapi sharing aja, siapa tahu bisa saling bantu gitu. Sebenarnya mau pakai ataupun nggak pakai tour guide, kalau kitanya sadar sama kewajiban kita sebagai umat Islam sih sama aja ya. Cuma kalau kita pergi sama tour guide mungkin lebih ada yang ngingetin, entah itu ngasih tahu rekomendasi makanan-makanan halal ataupun cuma sekedar ngingetin buat sholat gitu. Oh begitu, oke Teh, siap. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalnya emang masih belum yakin terhadap dirinya sendiri untuk bisa memfilter ketika kita sedang bertraveling, jadi teman-teman boleh pakai tour guide, begitu ya kan Teh? Nah oke, ini ada beberapa yang harus aku tanyain lagi mengenai pariwisata halal atau halal tourism. Nah, kita kan lagi berbicara pariwisata dalam perspektif Islam ya Teh. Nah, kalau hukum wisata itu sendiri tuh seperti apa Teh? Bisa mungkin di-sharekan ke teman-teman. Kalau untuk hukumnya, dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW memang nggak ditemukan ya kata pariwisata secara harfiah. Tapi emang ada beberapa kata yang lafaznya berbeda tapi secara umum maknanya sama. Kayak contohnya kata rihlah, safar, hijrah, dan haji. Itu kan yang menjadi faktor atau alasan utama umat Islam untuk melakukan perjalanan. Jadi berpariwisata atau melakukan perjalanan itu memang ada anjurannya, tapi tetap tujuannya untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu kita ketahui juga ya, refreshing jiwa juga perlu untuk memulai semangat baru. Siapa sih yang gak lega, yang gak seneng gitu kalau misalnya abis jalan-jalan gitu. Tapi berwisata dalam Islam bukan semata-mata karena ada masalah, tapi emang untuk menambah pengetahuan serta menambah spirit keislaman gitu. Wah, bener banget itu Teh. Iya ya, jadi nih teman-teman, ada yang harus diperhatikan ya. Ketika teman-teman punya niatan untuk pergi traveling, pergi liburan atau refreshing dan lain sebagainya, nah teman-teman harus punya niat sama tujuan yang indikasinya tertuju pada Allah. Contohnya kayak mendekatkan diri kita kepada Allah, kayak tadabbur alam, ataupun mencari ilmu ya, menenangkan jiwa dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita punya niat atau tujuan yang indikasinya kepada Allah tersebut, ya supaya Allah memudahkan kita untuk memfilter diri kita dimanapun kita berada gitu. Jadi halal tour ini atau pariwisata halal ini bisa terlaksana walaupun kita nggak pakai tour guide gitu. Nah itu ya Teh mengenai halal tour atau pariwisata halal.
Nah, ada satu pertanyaan lagi yang pengen aku sampaikan atau aku pertanyakan ke Teteh. Jadi kan tadi kita udah ngobrol masalah Mojang Jejaka Kuningan ya Teh. Nah, di mana Moka ini atau Mojang Jejaka Kuningan ini orientasinya berkaitan sama pariwisata. Nah, yang aku pengen tanyain, ada nggak sih program-program yang Teteh sama teman-teman Teteh sedang usahakan gitu, sedang upayakan, kayak semacam program ke luar kota atau program ke luar negeri ya untuk membranding Kuningan ini sendiri gitu, pariwisata di Kuningan. Sedangkan kan di kita ya di dunia ini gitu sedang musim-musimnya pandemi ya Teh. Nah, upaya apa sih yang Teteh sama teman-teman Teteh lakukan untuk menghandle masalah ini gitu? Untuk program saat ini sih masih nunggu grand final kan ya, karena kan ditunda. Kalau untuk program keluar kota atau luar negeri juga belum ada, belum tahu. Soalnya kan baru finalis juga, jadi belum bikin program-program. Cuma kalau untuk branding pariwisata Kuningan, kayaknya emang gak harus keluar kota atau keluar negeri juga ya. Apalagi kan lagi pandemi kayak gini. Zaman sekarang mah yang penting aktif di sosial media. Supaya lebih maksimal sih emang perlu, tapi untuk saat ini belum ada. Dan selama pandemi ini, dari panitia Pasanggiri Moka Kuningan udah 2 kali ngadain diskusi online untuk ngisi waktu luang dan sharing aja. Walaupun lagi kayak gini kan tetap ya harus ada kegiatan yang bermanfaat. Ya enggak deh? Iya, bener banget itu Teh. Jadi teman-teman, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini ya, kita ya Teh, maksudnya aku, Teteh, terus teman-teman yang mendengarkan podcast ini harus tetap produktif gitu, walaupun cuma di rumah aja. Jadi berusaha atau usahakan tetap produktif ya, apapun itu caranya. Yang penting masih dalam lingkup hal-hal yang positif, begitu. Nah, wah udah waktu udah mau berakhir ya Teh. Gak kerasa kita udah ngobrol banyak mengenai pariwisata dalam perspektif Islam ini. Jadi ini satu lagi Teh, ada gak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman mengenai apa yang udah kita bahas? Silakan. Mengenai pariwisata dalam perspektif Islam ini masih luas sebetulnya ya pembahasannya. Bukan hanya pariwisata halal dan syariah aja, tapi ada juga yang namanya wisata ziarah dan haji. Intinya dalam Islam, tujuan berwisata itu bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi ada tujuan untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah wawasan dan bersyukur atas kebesaran Allah, seperti telah diciptakannya gunung, sungai, hutan, serta mensyukuri hembusan nafas yang kita miliki saat ini. Bersyukur kita masih tetap bisa berdiri di bumi ini. Dan pesannya Teteh di sini mungkin agar teman-teman yang dengerin podcast ini, khususnya Ahwat dan Iwan Inspiring Generation, bisa lebih mempertimbangkan saat akan datang ke tempat wisata, seperti mempertimbangkan fasilitas untuk ibadahnya, makanannya, akomodasinya, serta lingkungannya. Intinya supaya menjauhkan diri dari kemaksiatan walaupun lagi berwisata gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Teh Evin Mariam yang telah bersedia untuk berbincang-bincang ya sama Fazwa, sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Teteh selalu diberikan kesehatan dan tetap berkarya ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, dan mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa ambil pelajaran dan hikmah tentang apa yang udah tadi kita obrolkan ya, mengenai pariwisata dalam perspektif Islam. Amin, Allahumma amin. Iya deh Fazwa, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya Teteh ada salah, boleh dikoreksi sama teman-teman yang ngedengerin podcast ini. Oke, buat teman-teman yang punya giroh dan semangat mentadaburi alam, dan itu mengharuskan teman-teman untuk pergi ke luar negeri ataupun luar kota dan lain sebagainya, perhatikanlah makna diri kalian sebagai seorang muslim dan muslimah. Perhatikan halal haram dari makanannya, tempat-tempat yang akan dikunjungi, peraturan-peraturan tempat tersebut, dan yang paling penting adalah adab kita dimanapun kita berada. Itu dia tentang pariwisata dalam perspektif Islam bersama Teh Evin Mariam. Baiklah teman-teman, seperti biasa,
waktu berpisah telah menghampiri kita ya. Aku mau kasih tahu kalian kalau program Suara Kita Spesial Ramadan ini adalah salah satu program dari event Ramadan Fair. Karena kalian tahu sendiri ya, dengan situasi pandemi ini mengharuskan di rumah aja. Dan para keluarga Inspiring Generation gak mau meninggalkan momen Ramadan tanpa adanya Ramadan Fair. Alhasil, alhamdulillah terlaksanalah 6th Ramadan Fair daring 2020 Ramadan aktif dan produktif. Bagi teman-teman yang kepo atau penasaran tentang rangkaian acara Ramadan Fair 6 ini, kalian bisa kunjungi kami di Instagram @inspiringgeneration17, follow, like, dan share. Seperti biasa, aku Fazwa Fizia Natasha mewakili keluarga Inspiring Generation mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Keep listen Suara Kita Spesial Ramadan Inspiring Generation. Sampai jumpa, salam semangat, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.